Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diamin Hatul Maula dari kelas KPI 3A dengan NIM 2484110029. Di sini saya akan membuat video praktik ibadah, yaitu cara membersihkan najis dari najis yang ringan yaitu mukhafafah, kemudian najis yang sedang yaitu najis mutawasito, dan yang terakhir ada najis yang besar yaitu najis mukhaladoh. Di sini saya akan membuat video itu untuk membersihkan najis-najis tersebut. Yang pertama, di sini aku akan menjelaskan tentang najis yang ringan dulu ya, yaitu najis mukhafafah. Nah, jenis najis ini biasanya itu dihukumi pada air kencing bayi laki-laki ya, pada usia sebelum 2 tahun atau di bawahnya 2 tahun gitu ya, atau sekitar 1 tahun, berapa bulan setelah lahirnya gitu ya. Itu dihukuminya najis ringan atau najis mukhafafah, yang dia itu belum mengonsumsi apapun kecuali mengonsumsi air susu ibu. Nah, cara membersihkannya pun cuma diciprat-cipratin pakai air aja gitu pada bagian tempat ataupun benda yang memang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum berusia umur 2 tahun gitu. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial ataupun cara untuk mensucikan najis tersebut. Nah, ini contohnya pada najis mukhafafah, yaitu bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan juga tidak mengonsumsi apapun kecuali ASI. Nah, di sini kita bersihinnya pakai air dan juga diciprat-cipratin aja pakai air. Itu udah dibilang sudah suci ya. Pokoknya sampai merata, diciprat-ciprat, ini udah suci. Kemudian nih ada di lantai ya, itu berupa najis bayi laki-laki yang tadi disebutkan oleh aku ya. Tadi ciprat-cipratin aja, jangan lupa kasih tisu nih yang di lantai nih, kita dibersihin, dielap gitu. Pokoknya awas nih jangan sampai menyebar ke sana-sana. Ini kan karena najisnya kita tahu gitu itu hukumianya ya. Nah kan udah tuh, jadi udah nggak ada, kita pakai tisu lagi, tapi awas ya, tisu harus yang baru, kita lap-lapin lagi pokoknya mah. Nah, yang di pakaian ini ataupun di kasur dijemur jadi tidak najis lagi. Kemudian yang kedua, di sini aku akan menjelaskan tentang najis mutawasito. Nah, najis mutawasito ini terbilang najis yang memang sedang ya dalam hukum ajaran Islam. Tapi najis mutawasito ini meliputi banyak hal, seperti halnya pada hukum najis kotoran manusia juga kotoran hewan, dan juga darah manusia darah hewan, bangkai manusia juga bangkai hewan. Nah, di sini bangkai hewan itu tidak semuanya terbilang dari najis mutawasitoh, juga tidak terbilang semuanya itu haram ya. Nah, pokoknya ada 2 jenis hewan yang menjadi bangkai pun tidak najis, juga tidak diharamkan gitu, jadi boleh untuk dikonsumsi kita, yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Itu dihukuminya halal dan boleh dimakan dan juga tidak najis. Nah, dari kotoran manusia ini terbilang semuanya ya, semua manusia dari umur yang memang katanya di situ kan tadi yang mukhafafah itu hanya air kencing anak bayi laki-laki saja, tapi untuk kotorannya itu pun semuanya itu mutawasito dihukuminya. Saya kayak seperti perempuan kencing, air kencing bayi perempuan itu mutawasito. Nah, cara membersihkannya pun berbeda dengan yang tadi aku praktekkan ya, yang tadi. Nah, membersihkan atau mensucikan najis mukhafafah itu berbeda dengan mensucikan atau membersihkan najis mutawasito ini. Nah, najis
mutawasito ini, jadi kita itu membersihkan najis ada dua bagian, yaitu ada namanya najis ainiyah dan juga najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah itu yang memang terlihat gitu bentuknya ataupun bau, juga warna, zat ya itu tuh. Nah, itu tuh namanya yang dihukumi ainiyah. Jadi kita bersihkan dulu. Semisal di situ ada najis seperti darah haid di situ, misalkan darah haidnya tembus di lantai ataupun memang di kasur. Nah, itu namanya najis ainiyah, tapi dihukumnya mutawasito, itu dihukumnya najis ainiyah yang memang terlihat gitu. Nah, pas kita udah dibersihin gitu ya, udah dibersihin, itu namanya najis hukmiyah yang memang bentuknya itu sudah tidak ada, sudah tidak terlihat, tapi pas kita dibau, dicium, atau kita dilihat lagi di terawang-terawang, ternyata masih ada warna bercak-bercak coklat di situ ya. Ya berkas tinggal sedikit-sedikitnya aja dari sisa yang tadi diambil sedikit, dan juga bau-bau masih bau-bau amis, itu namanya dihukumi hukmiyah, walaupun memang itunya bentuknya, pokoknya hukmiyah itu bentuknya udah tidak ada, tapi rasa, bau, dan juga warna itu masih ada, itu namanya najis hukmiyah. Nah, di sini aku akan mempraktekkan bagaimana sih caranya kita mensucikan tempat itu ataupun barang itu yang memang terkena najis mutawasito ini. Jadi selanjutnya akan aku saksikan kepada kalian untuk melihat tutorial untuk menghilangkan najis mutawasito. Nah, di sini alat-alat untuk membersihkan najis mutawasito yang memang terbilang najis sedang. Ada tisu, kemudian plastik. Plastik ini untuk sampah ya. Nanti tisu, setelah tisu itu terkena najis mutawasito. Di sini aku contohnya sebagai contoh darah haid gitu ya. Ya kan, darah haid itu dihukumi najis mutawasito. Nah, di sini kan ada bentuk gitu, masih bau, pasti amis, warnanya juga merah, dan juga tampaknya itu ada. Ini namanya yang dihukumi najis ainiyah gitu. Nah, ini untuk sampah nanti setelah tisu terkena najisnya, dan juga kemudian air yang memang harus suci, mensucikan ya. Nah, di sini juga kita akan langsung saja ambil segelai tisu. Ini tangannya harus kering dan juga terhindar gitu dari najis yang memang harus dibersihkan nanti ini nih, jangan sampai nempel pada tangan kita yang untuk membersihkan najis itu. Jadi kita sebisa mungkin yang tebal gitu, jangan sampai menembus. Nah, di sini namanya hukumnya najis ainiyah yang masih terlihat ya, dari segi bau, rasa, dan juga bentuk warna. Nah, pokoknya di sini kita ambil dulu najis yang dihukumi mutawasito dan juga najis ainiyah gitu ya. Pokoknya diambil sampai benar-benar bentuknya itu dan juga warna itu hilang. Nah, di sini kan udah diambil ya bentuknya ataupun warnanya, tapi di situ masih ada. Nah, ini masih dihukuminya najis ainiyah yang masih terlihat gitu, masih tampak bentuk ataupun zatnya. Nah, awas tangan juga harus kering. Kita ambil lagi segelai tisu, pokoknya sampai najis ini yang terbilang ainiyah itu sampai benar-benar hilang gitu dari segi bentuk, warna, bau. Nah, kita ambil sampai digosok-gosok. Nah, kenapa di sini aku kasih lingkaran? Karena nanti biar kasih airnya pun tidak menyebar, kita tahu kasih tanda gitu. Nah, di sini sudah tidak ada kan bentuk warna gitu. Nah, ini tapi pas dicium itu ada, masih ada baunya. Nah, itu namanya dihukuminya hukmiyah, najis hukmiyah. Nah, di sini kita kasih air ya, nanti dia menyebar gitu. Jadi ada tanda kita kasih air yang memang air suci dan mensucikan. Nah, di sini kan pasti jelas gitu kan, tidak menyebar, tahu ada tandanya. Nah, kasih kelai tisu, awas nih si tangan juga jangan sampai terkena air tersebut pada tisunya ya, karena kan nanti takutnya jadi menyebar gitu ke tangan najis tersebutnya. Nah, kita harus hati-hati, kita
pokoknya sampai kering, tangan kita nggak boleh basah. Udah kasih lagi pokoknya setebal mungkin, kita ambil untuk menghilangkan hukum najis hukmiyah ya, yaitu segi baunya. Tadi kan tidak ada tampaknya, itu namanya najis hukmiyah. Kita dibersihkan. Nah di sini kan sudah tidak ada gitu untuk najis berupa ainiyahnya ataupun hukmiyahnya, tapi pas dicium kita masih ada bau gitu. Di sini kita kasih lagi pakai air, pokoknya sampai terhilang baunya gitu ataupun warna. Nah sudah, kita kasih lagi tisunya, pokoknya sampai memang benar-benar hilang zatnya gitu. Awas tangannya jangan sampai basah ataupun kena itu tangan tisu yang kena itunya ya, kita dibersihkan sampai yang kena. Nah di sini pas dicium itu tidak berbau, tidak ada bentuk dan rasa. Nah ini udah suci. Kemudian kita hilangkan tanda-tanda lingkaran tadi ya, ini udah terbilang suci dan aman gitu. Kamu kasih air pun nggak apa-apa gitu, nggak pakai tisu juga tetap ini suci. Nah ini cara membersihkan najis mutawasito yang terbilang najis sedang. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Nah yang terakhir ini aku akan membahas tentang najis muwaladoh, yaitu najis yang bisa terbilang cukup berat gitu dalam ajaran Islam. Nah apa aja sih najis muwaladoh ini, hukum-hukumnya pada apa aja gitu. Nah najis muwaladoh yang cukup besar ini ada pada hewan, yaitu anjing dan juga babi. Dari segi air liurnya, kemudian badan mereka gitu, kemudian seperti kotorannya gitu. Nah cara pembasuhan ini pun cukup berat ya, karena sampai 7 kali basuhan. Nah 7 kali basuhan itu tidak hanya menggunakan air saja, tetapi juga menggunakan tanah ya. Jadi cara mensucikannya itu jika ada bagian tubuh kita gitu, ataupun di tempat yang memang terkena itu ya, hewan yang tadi saya sebutkan. Nah semisal itu si air liurnya ya, air liur itu menempel gitu pada badan kita. Nah maka yang terlebih awalnya itu kita hilangkan hukum najis ainiyah, yaitu bentuk ataupun bau juga rasa gitu ya. Kita hilangkan dulu ainiyahnya, kita hilangkan menggunakan itu ya tadi tanah. Nah sebaiknya tanah itu basuhan sebelum daripada air. Jadi yang pertama harus pada ini dulu, pakai tanah terlebih dahulu ya. Kita basuhkan selama 7 kali. Misal di sini ya kena air liur anjing ataupun babi, kita hilangin terlebih dahulu sudah 7 kali. Nah sebisa mungkin juga kita tangannya tidak boleh sampai memang kayak kena gitu. Kalau bisa kan kita pakai sarung tangan ataupun yang lainnya gitu, jadi terhindar. Jadi tidak, ini misalkan kena air liurnya, nanti kamu kesini lagi berarti kan najisnya kena lagi. Kalau bisa kan kamu ini ibaratnya jangan mustakmal ya, jangan sampai kena yang lainnya gitu. Tapi bukan mustakmal, pokoknya jangan sampai kena najis juga ya tangan ini yang tadi emang sudah suci. Kan udah dibersihkan dengan 7 kali, kemudian itu kita basuh dengan air selama 7 kali juga, seperti itu. Digebir-gebir pokoknya sampai air mengalir. Nah disitu sudah suci deh, begitu. Pokoknya kita sebagai umat muslim gitu harus mengerti cara
bagaimana membedakan najis yang memang itu ringan, sedang, apa sih kok sedang? Ya benar, sedang dan juga yang berat itu kita harus mengerti. Jangan sampai yang ringan cara basuhannya malah apa ya, jangan deh, semisal yang besar nih, yang besar kita cuman menyepelekan, cuman udahlah di ini doang, kayak apa namanya, dibasuh pakai air doang, itu kan enggak termasuk hukum, maksudnya cara mensucikannya tidak sesuai ajaran Islam kan itu. Jadi kita cara ibadahnya tentang sholat ataupun kayak apa berwudu gitu kan jadi tidak sah. Jadi kita harus tahu gitu cara mensucikan apa namanya najis yang memang besar itu gimana, yang sedang itu gimana, dan juga yang ringan pun bagaimana begitu. Oke, terima kasih, semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Saya juga akan share video ini di akun YouTube saya. Oke, bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.